Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti Putri yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tugas diskusi sesi 8 MPDR 5302. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Sejalan dengan Zainori et al. Menjelaskan bahwa sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Indonesia misalnya menerapkan pendidikan dasar 9 tahun yang juga diterapkan di Thailand sebagai bentuk upaya pemerataan akses pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Namun, negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki struktur pendidikan yang berbeda dan lebih terarah pada pengembangan keterampilan abad 21. Di Singapura, pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun diikuti 4 tahun menengah dan 2 tahun pra-universitas. Kurikulum mereka berfokus pada kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, inovasi, dan pendidikan teknologi sejak dini. Di sisi lain, Malaysia menerapkan struktur pendidikan 6322 dengan kebijakan bilingual dan orientasi pada reformasi kurikulum berbasis kompetensi. Pemerintah Malaysia menekankan pentingnya profesionalisme guru serta pembelajaran yang menumbuhkan karakter dan kompetensi global. Sementara itu, menurut Laksana et al. 2023, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemerataan fasilitas, akses, dan mutu pendidikan antar wilayah. Ketimpangan antar daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan utama. Dalam hal evaluasi, Indonesia cenderung menekankan ujian akhir atau asesmen nasional sebagai tolak ukur pencapaian siswa, sedangkan Singapura lebih menekankan evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan guru menilai perkembangan siswa secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem pendidikan antar negara ini mencerminkan strategi kebijakan yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan nasional masing-masing. Namun, semua tetap memiliki visi bersama untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar. Kemudian, materi sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Materi sesi 8 membahas secara komprehensif mengenai sistem, jenjang, struktur persekolahan, serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN dan Asia Pasifik. Fokus utama pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu memahami, membandingkan, dan mengevaluasi perbedaan sistem pendidikan antar negara untuk memperkuat wawasan global dan memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis karakteristik sistem pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN dan Asia Pasifik, mampu membandingkan kebijakan pendidikan, struktur kelembagaan, dan jenjang persekolahan antar negara, mampu mengevaluasi efektivitas pengelolaan pendidikan dalam konteks pemerataan, kualitas, dan inovasi. Sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Sistem pendidikan di Indonesia diatur melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenjang pendidikan terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK, hingga perguruan tinggi. Kebijakan nasional menekankan konsep merdeka belajar yang memberi keleluasaan bagi guru dan siswa untuk belajar sesuai potensi masing-masing. Sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Malaysia memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun menengah rendah, 2 tahun menengah atas, dan 2 tahun pra-universitas. Kemudian Thailand menerapkan wajib belajar 9 tahun, 6 tahun SD dan 3 tahun SMP dengan prinsip Education for All yang berfokus pada pemerataan kesempatan belajar. Singapura, sistem pendidikan di Singapura dikenal dengan pendekatan bilingual.
dan orientasi pada kompetensi global. Pemerintah mengembangkan kurikulum yang menekankan inovasi, kreativitas, kewirausahaan, dan kemampuan berpikir kritis. Relevansi bagi Indonesia memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional. Belajar yang dapat diambil, mengoptimalkan implementasi Merdeka Belajar, mengembangkan kurikulum, dan meningkatkan kolaborasi internasional dalam riset pendidikan. Kemudian pada video tersebut membahas tentang sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik, memberikan gambaran visual dan kontekstual mengenai bagaimana setiap negara menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing. Kemudian video ini juga menegaskan bahwa kesuksesan reformasi pendidikan bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan lembaga pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan memahami sistem pendidikan di negara lain, guru Indonesia dapat mengembangkan cara pandang yang lebih terbuka dan kritis terhadap praktik pendidikan nasional, serta berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih progresif dan berkelanjutan. Berikut sumber-sumbernya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi untuk sesi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.